Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di serial kerja di YouTube Surabaya Mengaji. Masya Allah, di episode kali ini, episode yang kelima, kita membahas seputar nepotisme. Yang mana kita ketahui sendiri, nepotisme ini merupakan seseorang memilih atau mengambil saudara atau teman dekatnya berdasarkan kedekatan, bukan karena kemampuan dalam bekerja. Nah, ini apakah boleh dalam Islam atau bagaimana Islam memandang hal ini? Insya Allah kita akan bahas di episode kali ini bersama guru kita Ustadz Muhammad Azhari. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Nepotisme Ustadz. Jadi ini juga marak terjadi di sebagian perusahaan. Bahwasanya kalau kata orang itu masuk kerja lewat orang dalam Ustadz. Nah, orang dalamnya ini biasanya teman atau biasanya saudara. Yang mana diterimanya ini karena ada kedekatan, bukan karena kemampuan. Nah, gimana Islam memandang hal ini Ustadz? Jadi berbicara tentang nepotisme ya. Jadi sebelumnya kalau kita bicara tentang hal ini akan kembali ke dalam masalah syafaat sebenarnya. Ya, syafaat kita tahu ya, yaitu membantu orang untuk mencapai suatu hal ya. Kita membantu seseorang untuk mencapai suatu hal. Kita tahu namanya syafaat ada dua. Ada syafaat hasanah yang baik, yaitu dalam rangka membantu seseorang mendapatkan haknya atau menghindarkan darinya suatu kezaliman. Ya, misalnya apa? Contohnya seseorang dia aslinya sudah memiliki persyaratan yang lengkap, ya, kemudian juga orangnya mampu, ya, maka yang aslinya dia ini termasuk kandidat yang diterima oleh perusahaan tersebut, ya, tapi karena suatu hal dan sebagainya dia tidak diterima. Ya, maksudnya disebabkan sebab yang syar'i dia nggak diterima. Ya, kemudian dia kenal dengan mungkin teman yang ada di situ. Ya, akhirnya dia menghubungi teman tersebut sehingga orang yang telah memenuhi persyaratan dan kemampuan ini bisa diterima. Ya, maka ini nggak apa-apa. Jadi kalau syafaat atau bahasa Arabnya wastoh, biasanya wasitoh atau wastoh, wasilah, ini dalam rangka mendapatkan hak yang memang berhak dia dapatkan, ya. Atau untuk menghilangkan kezoliman dari orang tersebut, maka ini termasuk syafaat yang bagus, ya. Atau misalnya contoh yang lain, sekarang di suatu perusahaan ada kandidat 10 orang yang diterima, ya. Kemudian karena kita misalnya kenal dengan seseorang di perusahaan tersebut, ya, kemudian juga kita alhamdulillah secara persyaratan terpenuhi, secara kemampuan juga bagus, ya. Kita dibantu oleh kawan kita supaya jadi orang yang ke-11. Ya, jadi tidak menghilangkan haknya orang lain, tapi nambah hak supaya bisa dibantu lagi. Ya, beda dengan jenis yang kedua, syafaat yang kedua, yaitu apa? Dalam rangka menghilangkan haknya orang lain. Ya, yang harusnya yang ke-10 itu yang diterima fulan, ya, yang lebih pintar dari kita, tapi karena kita punya orang dalam, akhirnya malah kita yang di situ. Nah, ini yang tidak boleh, karena malah menghilangkan haknya orang lain. Ya, kalau yang pertama tadi kan untuk mendapatkan hak. Ya, kalau yang kedua yang nggak boleh ini dalam rangka menghilangkan haknya orang lain, entah itu karena kita teman dekatnya atau kita saudaranya orang yang kerja di situ. Nah, inilah nepotisme, ya. Dan dua hal ini yaitu nepotisme dan tadi ya kita sempat bahas riswah atau sogoan, ini adalah termasuk hal yang paling menghancurkan di dunia. Ya, kita bisa dapati sangat banyak sekali waliyazubillah hal seperti ini tersebar di kalangan umat manusia sekarang. Nah, ini adalah awal kehancuran. Ya, jadi tentang hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-85, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Barang siapa yang dia memberikan syafaat yang baik, maka dia pun akan mendapatkan pahala. Dia akan ketularan pahalanya. Seperti tadi, mendapatkan atau membantu orang mendapatkan haknya yang hilang. Ya, dia akan kecipratan pahalanya. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Barang siapa yang dia membantu orang memberikan syafaat kepada orang dalam rangka hal yang buruk, dia pun akan kecipratan dosanya. Kayak tadi, dia membantu temannya supaya bisa menyingkirkan orang yang ke-10, ya, temannya dosa, dia juga kecipratan dosanya. Ya, jadi ini berkaitan dengan syafaat atau tadi wastoh, ya, perantara. Dan ini juga termasuk kezaliman, ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hambaku,
aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku, untuk Allah Azza wa Jalla sendiri, ya. Fala tadzalamu wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah menjadikan kezaliman itu juga haram bagi kalian, bagi kita semua. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzolimi. Nah, ini nepotisme ini kan menzolimi orang lain, ya, yang harusnya orang lain lebih berhak duduk di kursi kita, tapi karena sebab tadi kekerabatan, kedekatan, teman sekampung, teman main bola, akhirnya diambil oleh kita, waliyazubillah, ya. Dan di sana ada dua solusi, ya, supaya kita bisa menghilangkan nepotisme. Misalnya kita punya kenalan, punya perusahaan, gimana caranya biar bisa menghilangkan nepotisme di tubuh perusahaan tersebut? Ada dua. Yang pertama adalah hendaknya dia memberikan patokan yang jelas, ya, kriteria yang diterima itu apa saja harus jelas, harus transparan, ya. Yang kedua, dia harus bekerja secara transparan, ya. Jadi tidak ada yang ditutupi. Oh, ini fulan berhak diterima karena memenuhi kriteria, ya. Setelah diadakan tes, ternyata fulan ranking sekian misalnya. Nah, jadi transparansi dan juga memberikan kriteria yang jelas ini merupakan solusi bagi kita untuk menghilangkan nepotisme. Dan yang lebih penting adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallah khairan. Demikian teman-teman sekalian, Masya Allah, ini bagi teman-teman yang masih menganggap masuk kerja lewat orang dalam. Nah, tadi dirinci, kalau memang sesuai kriteria perusahaan yang dibutuhkan, berarti nggak apa-apa ya Ustaz ya. Yeah. Tapi kalau tidak sesuai kriteria namun sebabnya adalah kedekatan dan kerabatan, berarti masuk ke dalam kezaliman. Semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi di episode berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.